Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan sikap sempurna, berdoa mulai. Berdoa tidak dibatasi. Baik, setelah berdoa, di sini saya akan melakukan resepsi terlebih dahulu ya, untuk mengetahui siapa saja yang berangkat pada pertemuan kali ini. Yang pertama ini ada Francisca Putri. Hadir Pak. Lalu selanjutnya ada Iqbal Razan. Hadir Pak. Baik. Selanjutnya ada Kabila Ulia. Lalu selanjutnya ada Lutfi Atobia. Hadir Pak. Selanjutnya ada Fauzan Adana. Ini Pak. Selanjutnya ada Nia Cheng. Hadir Pak. Dari juga ini. Baik. Selanjutnya ada Muhammad Farid Fatur Rahman. Hadir Pak. Hadir. Baik, yang tidak ada ya. Ya Pak. Selanjutnya ada Naura Asna. Hadir Pak. Baik, jadi yang tidak hadir ada 3 orang ya. Baik, di sini pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang cara untuk mengukur resistor, yaitu dengan menggunakan multimeter analog dan digital. Untuk pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas tentang teorinya dari resistor ya, yang berfokus pada perhitungan resistor dengan menggunakan kode warna atau kode gelang dari resistor. Jadi kita sekarang mencoba menghitung nilai resistor tetapi menggunakan alat ukur. Nah, di sini kita menggunakan multimeter analog dan multimeter digital. Oke, di sini ada lebih konten ya. Ini yang pertama itu ada tujuan praktikum, lalu yang kedua ada alat dan bahan, dan yang selanjutnya ini ada waktu kalian bekerja dan nanti pada akhir sesi belajar ini ada tugas berupa kuis yang bisa kalian kerjakan. Oke, yang pertama ini kita akan membahas tentang tujuan praktikum. Nah, teman-teman ini diharapkan setelah melalui pembelajaran pada pagi hari ini diharapkan dapat memahami cara mengukur resistor dengan menggunakan multimeter analog dan digital. Lalu yang kedua ini peserta didik ini bisa mengetahui langkah-langkah dalam mengukur resistor ini menggunakan multimeter ya. Lalu yang ketiga ini peserta didik ini diharapkan bisa membandingkan antara hasil pengukuran resistor ini dengan perhitungan dan dengan penggunaan alat ukur yaitu multimeter. Ya, selanjutnya ini di sini saya akan membahas dari alat dan bahannya yang akan kita gunakan pada praktikum pada pagi hari ini. Nah, yang pertama itu ada resistor dengan berbagai nilai ya. Tentu saja di sini kita akan mengukur resistor. Kita harus memiliki resistor. Jika tidak memiliki resistor, maka tidak ada yang akan diukur. Nah, resistor ini silakan masuk. Gitu. Waalaikumsalam. Mas terlambat. Nah ini Pak. Maaf ya Pak. Baik, silakan duduk ya. Makasih Pak. Langsung diperhatikan sudah sama temennya. Oke, di sini saya memiliki beberapa macam resistor dengan nilai yang berbeda-beda. Nah, ini yang nanti akan kalian jadikan bahan praktikum kalian untuk diukur ya. Lalu yang selanjutnya ini ada multimeter analog. Nah, di sini saya memiliki multimeter analog. Jadi multimeter analog ini sesuai fungsinya bisa mengukur 3 satuan yaitu arus, volt atau tegangan dan yaitu resistansi. Jadi bentuk dari multimeter analog nanti seperti ini. Nah, untuk cara penggunaannya itu ada beberapa tips yang penting sekali untuk digunakan sebelum kita menggunakan multimeter analog ini untuk mengukur resistor. Yang pertama itu kita harus mengkalibrasi terlebih dahulu, apalagi jika kita ingin menggunakan multimeter ini untuk mengukur resistansi. Oke, yang selanjutnya ini ada multimeter digital. Nah, multimeter digital ini tentu saja masih sama ya fungsinya, yaitu bisa mengukur arus, tegangan dan juga resistansi. Yang membedakan dari multimeter digital ini untuk cara penggunaannya lebih mudah dan pembacaan dari hasil pengukuran lebih mudah karena multimeter digital ini sudah dilengkapi dengan layar, jadi nanti kita tinggal membaca hasil pengukuran dari layar.
Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Masih basic-basic. Lalu yang selanjutnya ini ada breadboard atau kabel jumper. Nah ini opsional ya. Jadi kalian bisa menggunakan breadboard atau bisa kita sebut project board ini untuk memudahkan kalian dalam mengukur resistor nantinya. Lalu yang selanjutnya ini ada tabel warna kode resistor ya, yang kemarin sudah kita bahas dan sudah saya tuliskan di papan tulis bagaimana untuk cara untuk mengingat berbagai macam warna dari tabel resistor beserta besarannya. Nah nanti kalau misalnya teman-teman masih lupa ataupun tidak hafal semuanya, nanti bisa kalian temukan di internet ataupun buku yang menyediakannya. Yang misalnya ini ada work time. Jadi di sini kan pelajaran praktikum, maka kita tentunya saja akan praktik. Nah di sini ada yang pertama ini kalian akan saya suruh untuk mengerjakan KBD yang akan saya bagikan. Lalu setelah itu kalian mencatat dan masukkan ke dalam tabel yang ada di KBD. Lalu yang ketiga ini mempresentasikan hasil. Jadi nanti kalian bisa mempresentasikan beberapa hasil dari pengukuran menggunakan multimeter dan menggunakan pengelang resistor. Nah, yang selanjutnya ini ada analisis hasil dari praktikum. Nah, analisis hasil dari praktikum ini bisa kalian kerjakan dengan cara, jadi kan nanti kalian mengukur nilai resistansi dari resistor ini menggunakan dua cara, yaitu dengan yang pertama itu bisa kalian hitung dengan kode warna atau gelang resistor. Yang kedua bisa kalian hitung dengan menggunakan alat ukur yaitu multimeter yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kalian analisis nih dari hasil kedua cara kalian untuk menentukan berapa besarnya nilai dari resistor ini, apakah ada selisih, dan jika ada selisih itu kenapa bisa ada selisihnya. Lalu yang terakhir ini, jika kalian sudah mengerjakan dan mempresentasikan lalu ada analisis, kalian bisa mengumpulkan kembali KBD yang sudah kalian kerjakan kepada saya dan nanti akan saya koreksi. Di sini kita mengerjakannya, kalian mengerjakannya dengan kelompok saja ya, agar nanti pekerjaan kalian juga bisa lebih cepat selesai. Ini saya akan membagikan LKPD dan juga alat dan bahan yang kalian butuhkan untuk praktikum pada kali ini. Kita bagi menjadi dua kelompok saja. Yang penting bisa digunakan untuk praktikum pada pagi hari ini. Untuk waktunya saya kira tidak perlu lama-lama ya, sekitar 10 sampai 20 menit. Cukup? Bapak, aman. Baik, silakan kerjakan ya. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan ataupun ingin didiskusikan, langsung saja bisa ditanyakan kepada saya. Oke, apakah ada yang kesulitan? Saya Pak. Oke, silakan Mbak Napa, kenapa? Tapi benar Pak. Benar Pak. Ya, kalau misalnya kalian kesulitan dalam mengukurnya, kalian bisa menggunakan project board ini. Kalian nanti masukkan, kalian rangkai salah satu aja resistor yang mau diukur, lalu langsung diukur ya. Ya. Saya coba ya Pak. Ya, silakan ya. Nanti kalau masih bingung bisa ditanyakan. Ini sama teori sama nggak Pak? Gimana? Sama hasil teori sama nggak Pak? Ya, kalian sesuaikan aja nanti hasilnya dari teori sama perhitungan tuh sama apa enggak. Kalau misalnya beda, kenapa gitu, nanti dijelaskan. Baik Pak. Saya kira cukup ya untuk waktunya. Nah ini untuk sekarang kan kalian sudah melakukan praktikum. Nah, saya ingin meminta salah satu dari kelompok ini mempresentasikan yang nggak usah yang formal-formal, tinggal nanti dijelaskan salah satu resistor yang sudah diukur dan dihitung dari nilai resistor yang menggunakan perhitungan dari kode warna dan berdasarkan pengukuran yang diberikan. Ini untuk kelompok yang mau presentasi yang kelompok 1 apa 2? Dari kelompok 2, silakan Mas Fauzan. Untuk kelompok kami mengukur tiga resistor yang berbeda. Yang pertama ada warna-warna coklat emas, untuk perhitungannya kita sudah berhubung.
Kemudian pengukuran multimeter analog terukur 345 dan di sini keterangannya selisih sekitar 5 ohm. Kemudian ada warna coklat hitam merah emas, yaitu diperhitungkan 1 K atau 1000 ohm. Dan di pengukuran multimeter analog terukur 977 dan ini selisih 3 ohm. Kemudian yang terakhir ada pelindung merah emas, yaitu senilai perhitungannya adalah 47 atau 4700 ohm, dan di multimeter analog terukur 4697 dengan selisih 3 ohm. Nah, untuk analisis selisih dari nilai perhitungan dan pengukuran ini, karena dari hasil diskusi kelompok kami, yaitu yang pertama karena korelasi resistor, karena resistor sudah memiliki resonansi biasanya 1%, 5%. Kemudian yang kedua adalah dari akurasi alat multimeter analog itu sendiri. Kemudian yang ketiga juga bisa disebabkan oleh kondisi resistor. Jika sudah lama dipakai atau terpapar panas berlebihan, maka resistor akan mengalami kerusakan hingga resistansinya bisa berubah. Kemudian yang keempat juga dari pengukuran, jika resistor masih terpasang ataupun ada selantangan bisa mempengaruhi dari pengukuran tersebut. Ini, Pak. Baik, jawaban yang sangat bagus dari kelompok kedua. Boleh beri pos. Oke, dari saya kira jawabannya sudah cukup bagus ya. Di sini saya akan menambahkan sedikit saja terkait kenapa kok misalnya resistor itu dihitung dengan berwarna dan hasil pengukuran dari alat ukur itu bisa berbeda. Sudah dijelaskan bahwa dalam resistor itu terdapat toleransi ya. Nah, toleransi ini bisa dari 1, 5 ataupun 10%. Nah, yang misalnya ini ada di akurasi dari alat ukur. Ini kan ada alat ukur yang memang harganya itu mahal, jadi kualitasnya juga bagus, dan ada yang beberapa multimeter itu yang harganya ya lebih murah. Jadi keakuratan dari pengukuran itu juga bisa berbeda. Lalu ada resistor yang besar atau menua. Jadi kalau resistor itu umumnya sudah lama lalu panas ataupun dalam penyimpanannya itu lembab, jadi hal itu bisa mengubah dari nilai resistansi. Oke, saya kira sudah cukup baik jawabannya. Kita lanjutkan. Jadi untuk sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan memberikan tugas, yaitu sebuah kuis. Nah, kuis ini ada di kuis ya, agar lebih menarik dan nanti bisa kalian kerjakan setelah pembelajaran ini selesai, mau hari ini ataupun besoknya. Yang penting dikerjakan setelah tugas ini saya berikan dan sebelum deadline. Ya, deadline itu hari H+7 dari hari ini. Misalnya kan kita ini hari Kamis ya, jadi hari Rabu malam itu harus sudah dikumpulkan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang malam ya? Baiklah, begitu. Di sini ada kesimpulan untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama itu ada multimeter analog dan digital ini dapat digunakan untuk mengukur dengan resistansi resistor ya. Yang kedua ini nilai hasil dari pengukuran ini dapat dibandingkan dengan berwarna resistor untuk menguji keakuratan. Lalu misalnya multimeter digital ini kan lebih mudah dalam pembacaan, sedangkan yang analog ini membutuhkan interpretasi skala. Jadi selanjutnya yang terakhir ini kesimpulannya yaitu praktikum ini melatih keterampilan membaca resistor dan menggunakan alat ukur listrik yaitu multimeter. Dengan terakhir ini saya akan memberikan satu quotes dari Imam Syafi'i yang berbunyi, barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka ia akan merasakan hinanya kebodohan di sepanjang hidupnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang praktikum untuk membuat kehidupan solder. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Doa tidak dibatasi. Saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.